Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya bakal lakukan update untuk beberapa chart yang terkorelasi dengan Bitcoin yang sampai saat ini juga masih on track sesuai dengan senario yang sudah kita expect dan sudah kita bahas dari berminggu bahkan berbulan-bulan yang lalu. Tentunya juga kita bakalan bahas secara price action kira-kira apa yang sedang terjadi ke Bitcoin dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video, dan sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 0,49%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya dominan juga berwarna hijau ya teman-teman. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan top performer hari ini adalah Tron dengan kenaikan 1,76% menuju 0,084 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke sedikit data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, yang perlu kalian ketahui, tadi malam itu kita mendapatkan Core PCE Price Index atau tingkat inflasi di Amerika Serikat jika kita mengeluarkan makanan dan energi. Dan seperti yang saya sampaikan, apabila kita melihat Core PCE Price Index ini menurun sesuai dengan ekspektasi, apalagi penurunannya lebih besar daripada yang diekspektasikan, maka harusnya kita akan melihat reaksi positif dari market, terutama di stock market Amerika Serikat. Itu adalah hal yang persis terjadi dan bakal kita bahas juga nanti chartnya. Tidak terkecuali sebenarnya Bitcoin yang juga merangkak naik walaupun tidak terlalu signifikan jika kita bandingkan dengan yang terjadi di S&P 500. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan untuk PCE Price Index-nya itu juga sesuai dengan ekspektasi di angka 3%. So, secara overall sebenarnya data inflasi beberapa bulan terakhir itu menunjukkan sudah ada progres yang sangat lumayan banget. Oke, tentunya ini akan menjadi salah satu indikator juga yang dipantau dekat oleh The Fed untuk kemudian menentukan apakah mereka sudah selesai menaikkan suku bunga atau masih akan ada lagi kenaikan suku bunga berikutnya yang kemungkinan kita akan lihat di bulan September. Jadi itu adalah yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini ada sebuah fractal pattern dari TechDev yang menurut saya cukup menarik, teman-teman. Ini adalah sebuah indikator bernama Bollinger Band. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ada kesamaan pattern menurut TechDev antara yang kita lihat sekarang dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Apa kesamaannya? Yang pertama adalah kalau kalian lihat indikator yang di bawah di sini BBW, saya nggak tahu singkatannya. Yang saya tahu ini harusnya Bollinger Band, tapi W-nya saya nggak tahu. Oke. Biasanya ketika ada dua hal ini terjadi, Bitcoin masuk ke area upper band. Upper band itu artinya area atas, di sini area bawah, ini garis tengah, teman-teman. Ini area atasnya. Oke, ini band bawahnya, ini band atasnya, ini area tengahnya. Nah, ketika Bitcoin sedang berada di upper band, kemudian cenderung pergerakannya sideways, dan kita melihat indikator BBW di sini, itu berada di area yang cukup rendah, biasanya yang kemudian terjadi adalah kita melihat Bitcoin rally kencang. Kalau cuma sekali, mungkin kebetulan. Kita lihat di cycle berikutnya. Hal yang sama terjadi, Bitcoin masuk ke area upper band, kemudian sideways atau terkonsolidasi, dan BBW-nya menunjukkan area yang cukup rendah. What happened next? Kita melihat rally yang kencang. Cycle berikutnya lagi, kita juga mengulang hal yang sama. Bitcoin ke area upper band, kemudian kita melihat indikator BBW-nya berada di area yang cukup low, kemudian kita mendapatkan rally. Guess what, teman-teman? Kali ini kita juga mengulangi hal yang sama lagi. Kenapa ini tidak termasuk kok? Karena di sini kalau kalian perhatikan, kita tidak berada di upper band, tapi di lower band-nya. Oke, nah yang ini kita kembali berada di area upper band-nya, dan BBW-nya juga menunjukkan indikasi yang sama bahwa kita melihat ada area yang cukup rendah di sini. Maka sekali lagi teman-teman, ini adalah salah satu tambahan indikator yang menunjukkan bahwa Bitcoin bisa aja segera akan mengalami rally berikutnya, dan kita sudah ketemu dengan bottom bear market. Sudah ada beberapa indikator dan data yang menunjukkan bahwa senario tersebutlah yang probabilitasnya paling besar. Di mana senario kita sudah menemukan bottom bear market, dan sekarang kita berada di fase awal sebuah bull market.
Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini teman-teman yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Dan yang saya pengen mulai dulu adalah dari bukan dolar indeks tapi S&P 500 ya teman-teman. Karena kita udah closing juga weekly candle teman-teman di S&P 500. Kita melihat closing weekly candle kali ini itu adalah closing weekly candle paling tinggi semenjak bulan Januari tahun 2022 teman-teman. Oke. Dan kalau kalian perhatikan sebelumnya, setiap kali kita ke area ini, kita itu selalu mendapatkan rejection dan rejection. Kita tidak berhasil close di atas area 4.500, teman-teman. Tapi pada akhirnya, S&P 500 bisa kembali closing di atas area 4.500. Which is tentunya merupakan berita yang sangat baik. Tetapi kita masih harus tetap skeptis karena kita belum benar-benar breakout di atas area tersebut, teman-teman. Ini adalah sebuah area. Bagi saya, kalau kita mau mengatakan bahwa S&P 500 sudah mengalahkan final boss-nya. Final boss-nya yang mana? Yang ini teman-teman. Ini adalah resistance terakhir menurut saya. Kalau kita mampu jebol di atas area tersebut dan kemudian kita closing weekly candle di atas area ini dan terkonsolidasi, maka sekali lagi menurut saya chance-nya semakin tinggi lagi bahwa kita akan kemudian menjemput ke all time high atau bahkan membuat ke all time high yang baru. Sekali lagi ini juga saya sampaikan di video, atau bukan di video tapi di live streaming semalam juga, bahwa ketika kita melihat S&P 500 itu ketemu dengan all time high, biasanya beberapa bulan kemudian Bitcoin itu bakalan mengikuti. Dan dolar indeks juga teman-teman, untuk sementara bagi saya itu masih cenderung bearish ya teman-teman. Karena kalau kalian perhatikan di sini, kita sekarang sedang menuju ke area yang tidak hanya horizontal resistance, tetapi juga area trendline resistance di sini. Oke, ini sentuhan ketiga. Dan, teman-teman, kalau saya lihat, ini adalah sebuah tahap retest. Dan kita masih bisa aja berulang kali mencoba nge-retest di sekitaran area di sini sampai pada akhirnya kita akan start lagi untuk dump ke bawah. Ini adalah scenario yang saya expect terjadi dan probabilitasnya menurut saya paling tinggi untuk terjadi. Oke, sehingga ketika hal tersebut terjadi, S&P 500 itu rally, dolar indeks melemah, itu biasanya adalah circumstances atau lingkungan di mana Bitcoin bakalan performanya baik juga. Dan invalidasinya apa kok kalau misal dolar indeks ternyata tidak mau untuk drop lebih jauh adalah apabila teman-teman kita mampu jebol di atas area trendline di sini dan consolidate, maka senario di mana kita akan kembali ke low-low baru itu kemungkinan terinvalidasi dan kita akan start untuk mengalami rally yang mungkin lebih tinggi. Kemungkinan akan kembali nge-retest kedua area ini. Area 104 menjadi area pertama yang akan dituju, area 105 itu adalah area berikutnya yang bakalan dituju. Jadi, pergerakan di minggu depan tentunya akan sangat menentukan apa yang akan terjadi berikutnya. Senario paling idealnya bagi saya adalah kita mendapatkan rejection dari sini, teman-teman. So, berkaca dari kedua senario yang tadi kita sudah bahas, kira-kira apa pengaruhnya ke Bitcoin, teman-teman? Nah, secara midterm tidak ada perubahan, saya masih akan tetap stay bullish seperti yang sudah saya sampaikan juga beberapa kali sebelumnya, selama kita bertahan di beberapa area krusial yang saya sudah pernah bahas juga. Nah, untuk teman-teman yang penasaran update posisi saya di Bitcoin, di Fairdesk itu juga masih terbuka ya teman-teman. Kalau kalian yang nonton live streaming semalam juga harusnya tahu. Dan ini pengen saya sampaikan bahwa tidak saya sarankan teman-teman untuk mengikuti posisi saya kalau tidak mengerti cara memanage posisi tersebut. Kecuali teman-teman ikutan copy trade dari saya. Berarti kan kalian ikutan persis dari keputusan saya gitu. Dimana saya buka ya kalian buka, dimana saya close ya kalian close. Sekali lagi tidak ada garansi bahwa kalian akan pasti cuan ketika kalian mengikuti copy trade dari saya, tapi saya akan usahakan semaksimal saya. Untuk kalian yang masih bertanya kemarin gimana sih caranya kok untuk ikutan copy trade? Pertama, kalian wajib mendaftar menggunakan link Fairdesk saya di kolom description box di bawah. Kemudian kalian masuk ke tab copy trade dan search nama saya Hansen spasi Lo, dan kalian akan bisa menemukan page copy trade saya. Dan kalau misalnya kalian pengen ikutan, pastikan kalian mengerti dulu cara melakukan copy trade. Artinya settingannya kalian juga harus ngerti sebelum kalian klik untuk ikuti, teman-teman. Nah, kenapa di Fairdesk, teman-teman? Karena di sini, sekali lagi, kelebihannya adalah kalian tidak perlu melakukan KYC, kalian tidak perlu menggunakan VPN untuk mengakses website maupun aplikasinya. Di sini, leverage-nya bisa menggunakan hingga 125 kali. Kemudian, kalau kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian otomatis menjadi VIP 1, yang berarti kalian mendapatkan discount fee, dan juga kalian
bukan berkesempatan, tapi bisa mendapatkan bonus deposit hingga kurang lebih $100.000. Belum lagi ada event dari saya yang akan melakukan giveaway kurang lebih $100 atau 1,5 juta rupiah untuk teman-teman yang sudah mendaftar dengan link di kolom description box di bawah, kemudian deposit dan trading. Hari Senin atau Selasa akan saya umumkan pemenangnya, jadi kalian masih ada punya periode hari ini sampai besok untuk mendaftar, deposit, dan juga trade. Senin atau Selasa saya akan undi salah satu pemenangnya, dan saya akan umumkan di channel. Kalau misalnya ternyata tidak ada yang ngeklaim, atau misalnya ketika saya cek, orang tersebut yang menjadi pemenang tidak melakukan trading, itu akan digugurkan dan kita akan cari untuk pemenang lainnya. Oke? So, kita balik ke chart, teman-teman. Kalau misalkan tertarik untuk coba di Fairdesk, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. So, secara overall sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti di Bitcoin. Saya masih merasa bahwa untuk sekarang saya tidak akan melakukan apapun selain menunggu dan memaintain posisi yang masih terbuka di saya. Karena untuk kemarin saya sampaikan teman-teman, kalau kita misalnya closing di bawah area 29.000, saya akan closing manual posisi saya dalam keadaan loss kecil. Tetapi untuk sementara kita tidak melakukan hal tersebut, so posisi long saya itu masih terbuka. Dan untuk sementara, trendline-nya saya adjust dari yang awalnya seperti ini menjadi yang baru di sini. Kenapa alasannya? Karena kalau misalnya saya lihat di sini, ternyata reaction-nya itu jauh lebih kuat di sini daripada yang ini, teman-teman. Sehingga kemungkinan trendline di sini itu akan lebih valid kita pakai. So, selama kita bertahan di bawah area trendline di sini, teman-teman, dan kalau misalnya kita ternyata kembali mendapatkan rejection dari sini dan close di bawah area 29.000, itu berarti market kasih clue ke kita bahwa kita akan kembali retest ke area 28.800 sampai 900-an di sini, atau bahkan menjebol ke area lower low yang baru. Tetapi kalau kita mampu untuk jebol di atas area trendline ini, which is merupakan harapan saya juga tentunya yang masih mempunyai posisi long, dan kemudian kita ada membuat bullish consolidation pattern, maka ini berarti Bitcoin akan kembali untuk mengalami rally menuju ke area minimal 30.300, atau bahkan kalau ini kita mampu jebol, kita akan kembali ke area upper range di sekitaran 31.300-an. Oke, jadi ini tergantung price actionnya mana yang bakalan terjadi. Dan kalau misalnya teman-teman belum punya posisi apapun sekarang, ya mungkin bisa stay away from the market terlebih dahulu. Terlebih lagi kita sekarang berada di weekend, lebih banyak sebenarnya setup bisa kalian temukan di altcoin yang juga udah pernah saya bagikan ya. Salah satunya adalah Theta, Quant juga saya sempat membuka posisi dan sudah saya close. Theta juga sudah start untuk mengalami rally. Quant saya juga udah close posisinya, ya walaupun sebenarnya masih bisa naik ya, tapi ya sudah. Saya lebih prefer untuk close karena weekend saya jarang untuk mantau chart, daripada tiba-tiba reverse lagi, mending saya closing dalam keadaan profit gitu ya. So teman-teman, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.